Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dila Fitrisia dengan NIM 2003200003, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang biodiesel. Nah, sebelumnya video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Nah, membahas biodiesel di Amerika pada pertengahan tahun 80-an ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar, maka dengan bantuan pengetahuan yang berkembang pada saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Nah, produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel ini memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Nah, penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Nah, keunggulan lain dari bahan bakar ini itu adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara barat dan Eropa. Karena apa? Karena sumbernya itu tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari kanola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati. Misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbaharui karena diproduksi dari hasil pertanian, seperti jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, seperti yang pertama termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Selanjutnya yang ketiga, memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Yang keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel atau sekitar 80% dari petroleum diesel. Nah, yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula, kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Dan yang ketujuh, bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Yang kedelapan, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik, secara signifikan mengurangi karbon monoksida dan 90% mengurangi risiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana.
Biodiesel ini dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode whole cell biokatalis dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Dan selanjutnya di dalam biodiesel ada yang namanya reaksi transesterifikasi. Nah, reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis yang membentuk metil ester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk samping. Nah, asam karboksilat dapat terbentuk oleh reaksi karbokasi tahap 2 dengan adanya air dalam campuran reaksi. Hal ini mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil alkil ester. Contohnya itu katalis asam. Nah, katalis asam adalah H2SO4 yang memberi konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Nah, proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa itu yang pertama, abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion aloksida. Nah, yang kedua, penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion aloksida membentuk zat antara tetrahedral. Yang ketiga, terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkil ester. Yang keempat, ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa terprotonasi membentuk digliserida dengan katalis basa. Nah, tahap reaksi ini berulang 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkil ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa adalah yang pertama, reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah, sekitar 150 derajat dan 20 C. Yang kedua, menghasilkan konversi yang tinggi, sekitar 90% dengan waktu reaksi dan terjadi reaksi samping yang minimal. Yang ketiga, konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediat. Yang keempat, tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Katalis yang umum digunakan adalah natrium hidroksida atau caustic soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 F selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi atau lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Nah, pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol.
Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama yaitu gliserol dan metil ester. Karena ada perbedaan densitas atau gliserol 10 lbs atau gal dan metil ester 7,35 lbs per gal, maka keduanya dapat dipisahkan secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Nah, gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian sebesar 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar biodiesel. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Yang pertama itu lama reaksi. Nah, semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Nah, yang kedua yaitu rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Nah, semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasanya digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6 dibanding 1. Yang ketiga itu jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Nah, katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa massa dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkil seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Nah, keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Nah, katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi adalah 1% BB minyak nabati, yang disampaikan oleh Darnoko D pada tahun 2000. Nah, yang keempat itu suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Nah, suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi,
Perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Nah, suhu mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Nah, semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Nah, yang kelima yaitu pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat gerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuk metil ester. Nah, yang keenam, lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Nah, pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dengan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Nah, umumnya biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh dan merupakan penyusunan komposisi biodiesel. Nah, yang ketujuh yaitu kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Nah, yang kedelapan yaitu metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol. Karena metanol memiliki 1 ikatan karbon sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibandingkan dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan dan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Metanol dan etanol dapat digunakan hanya yang murni, yaitu 99%. Metanol memiliki massa jenis 0,7915 gram per meter kubik, sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79 gram per meter kubik. Selanjutnya pada biodiesel ada pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Nah, yang pertama itu ada esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Nah, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengi. Namun, intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas.
Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Nah, asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi tidak terikut dengan minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dengan minyak sawit. Nah, kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati, yaitu pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan buah yang terlalu lama. Nah, yang kedua yaitu transit verifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transit verifikasi minyak nabati. Transit verifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Yang pertama dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transit verifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transit verifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Nah, transit verifikasi merupakan suatu reaksi pertimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan methyl ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transit verifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel antara lain kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transit verifikasi, jumlah katalis, sisa, dan kandungan sabun. Nah, pada proses transit verifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingannya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fasa ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fasa gliserol. Sisa katalis sebagai hidrosida ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basah yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH per G-nya. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fasa ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fasa bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nosel injeksi bahan bakar di ruang mesin.
Nah, sabun merupakan hasil reaksi sampingan pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketika pemisahannya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat dan pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Ketiga, pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air. Sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotorannya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dengan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fase antara biodiesel dan fase air. Nah, yang keempat ada pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Nah, kemudian di dalam biodiesel ada sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, viskositas. Nah, viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya, terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati itu sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia atau SNI dan standar solar. Pada umumnya, viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Viskositas dapat dibedakan atas viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Nah, viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamik absolut dengan densitas rapat massa fluida. Nah, yang kedua ada densitas. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Larepatan suhu fluida dapat didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Yang ketiga ada titik kabut atau crown point dan titik tuang atau pour point. Nah, titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh, bagaikan kabut atau berawan. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik ruang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang bahan bakar tidak dapat mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan atau angka iodium. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur, di mana titik kabut dan titik tuang pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar. Nah, oleh karena itu digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performansi bahan bakar dan temperatur rendah,
yakni Cold Filtered Pluging Point atau CFPP di negara-negara Eropa, dan Low Temperature Flow Test atau LTFT di Amerika Utara. Pada umumnya, titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Teknik lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winterization. Pada metode ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar hingga terbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak terjenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Maka proses winterization sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka stana. Oleh karena itu, proses winterization dapat menurunkan angka stana bahan bakar diesel. Metode lain untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Peneliti sebelumnya telah meneliti suhu kristalisasi biodiesel yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropil, 2-butil, T-butil, dan neopentil alkohol, serta membandingkannya dengan metanol dan etanol. Nah, yang keempat ada bilangan ion. Bilangan ion menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusunan biodiesel. Bilangan ion menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusun biodiesel. Nah, kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh atau melting point yang lebih rendah sehingga berkolerasi terhadap plot point dan pour point yang rendah. Namun di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh ini di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan ion yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Nah, nilai maksimum harga angka ion yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu sebesar 115 gram 12/100 gram berdasarkan standar biodiesel Indonesia. Yang kelima yaitu kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Nah, yang keenam ada angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruangan bahan bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin baik atau tinggi angka setana dalam bahan bakar tersebut. Angka setana dalam standar biodiesel ASTM D613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut, terlihat bahwa angka setana menurun seiring dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Demikian, hidrokarbon dengan rantai lurus lebih mudah terbakar dibandingkan dengan hidrokarbon yang memiliki banyak cabang. Nah, sekian penjelasan tentang biodiesel dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.